Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Sri Wulandari dengan NIM A1B12302. Baik, langsung saja. Saya di sini akan memaparkan materi yang berjudul Administrasi Keuangan dalam Pendidikan. Baik, langsung ke materi. Nah, materi pertama di sini kita akan membahas administrasi keuangan dalam pendidikan dan prinsip-prinsip administrasi keuangan dalam pendidikan. Selanjutnya, materi kedua di sini kita akan membahas proses administrasi keuangan dan kendala dalam administrasi keuangan. Selanjutnya, materi ketiga di sini kita akan membahas materi mengenai upaya peningkatan administrasi keuangan dan peran stakeholder dalam administrasi keuangan. Baik, di sini kita akan masuk di bagian administrasi keuangan dalam pendidikan. Nah, pengelolaan keuangan dalam pendidikan ini merupakan aspek yang sangat krusial untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam konteks sekolah, administrasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan data tersebut. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pengelolaan keuangan sekolah harus berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Baik, kita masuk di prinsip-prinsip administrasi keuangan dalam pendidikan. Nah, administrasi keuangan dalam pendidikan ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana. Nah, salah satu prinsip utamanya yaitu adalah transparansi. Nah, transparansi ini yaitu keterbukaan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Nah, transparansi ini memungkinkan semua pihak termasuk orang tua, siswa, dan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan oleh lembaga pendidik. Nah, prinsip lain yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini yaitu kemampuan lembaga pendidik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak-pihak tersebut. Nah, akuntabilitas ini mencakup pelaporan keuangan secara berkala kepada pemerintah atau donor serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk di proses administrasi keuangan. Proses administrasi keuangan dalam pendidikan terdiri dari beberapa tahapan penting yang saling terkait satu sama lain. Nah, yang pertama ini ada perencanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran ini menyusun rencana pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Nah, berdasarkan kebutuhan program kerja sekolah selama satu tahun ajaran. Selanjutnya, perencanaan ini melibatkan analisis kebutuhan dan prioritas kegiatan. Penganggaran ini menetapkan anggaran resmi yang mencakup rincian pendapat dan pengeluaran sekolah. Nah, dokumen anggaran ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan operasional sekolah. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran ini menggunakan dana sesuai dengan rencana anggaran untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, serta operasional lainnya. Pengawasan keuangan memantau penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran dan mencegah penyalahgunaan dana melalui audit internal maupun eksternal. Baik, selanjutnya kita masuk dalam kendala dalam administrasi keuangan. Meskipun administrasi keuangan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, namun terdapat juga berbagai kendala yang sering dihadapi oleh lembaga pendidik di Indonesia. Nah, salah satunya itu kendala utamanya adalah kekurangan kompetisitas administrasi dalam pengelolaan keuangan secara profesional. Nah, banyak tenaga administrasi di sekolah ini tidak memiliki latar belakang ataupun pelatihan khusus dalam bidang manajemen keuangan sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana. Baik, langsung saja kita masuk di bagian upaya peningkatan administrasi keuangan. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan peningkatan administrasi keuangan di lembaga-lembaga pendidikan melalui berbagai strategis dan inovatif. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti di sini ada yang pertama pelatihan staf administrasi. Nah, dengan mengadakan pelatihan khusus bagi tenaga administrasi agar mereka memiliki kompetensi dalam mengelola sumber daya finansial secara profesional.
Lalu di sini yang kedua, penerapan teknologi informasi. Nah, dengan menggunakan sistem manajemen berbasis digital untuk mempermudah pencatatan transaksi serta peningkatan transparansi penggunaan dana. Nah, yang ketiga di sini ada penyederhanaan regulasi pemerintah. Nah, memperbaiki prosedur birokrasi ini terkait pencairan dan penggunaan agar lebih cepat dan efisien. Selanjutnya kita masuk di peran stakeholder dalam administrasi keuangan. Nah, stakeholder ini memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan administrasi keuangan di lembaga-lembaga pendidik Indonesia. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan bertanggung jawab atas penyediaan anggaran serta regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana oleh institusi pendidikan. Nah, dalam administrasi keuangan dalam pendidikan ini merupakan aspek vital yang berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Nah, proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelapor keuangan. Selanjutnya, pengelolaan dana yang efektif dan efisien tidak hanya memastikan bahwa sumber daya pansil ini digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada siswa. Nah, dengan demikian administrasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Baik, sekian dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.